Bab 2087, Mentah 2192, Jangan Pernah Menyerah. Saat Xiao Chen melihat patung Azure Dragon yang dikelilingi oleh pegunungan, dia berpikir, patung Azure Dragon ini mungkin muncul karena totem menyerap energi esensi sejati saya sebelumnya. Penampilan patung Azure Dragon ini tampaknya agak aneh, harus ada beberapa trik untuk itu. Berdiri di platform Dao yang luas, Xiao Chen merasa sangat tidak berarti. Saat dia merenungkan ini, dia tidak mengubah ekspresinya atau bergerak sama sekali. Namun demikian, emosinya berfluktuasi dari keterkejutan yang ekstrim. Xiao Chen sudah lama ingin kembali ke alam Kunlun. Namun, jalan kembali membentang cukup jauh, yang akan memakan waktu minimal 4 tahun, dan mungkin hingga 10 tahun. The Great Thousand Realms sangat luas. Sulit untuk mengatakan seberapa besar bahaya tak terduga di sepanjang jalan akan menundanya. Xiao Chen telah berkultivasi di Tanah Bulan Darah selama 4 tahun. Sekarang, dia tidak lagi takut pada puncak tokoh berdaulat dari alam luar. Namun, kekuatannya tidak ada apa-apanya sebelum garis keturunan naga emas. Kekuatan. Xiao Chen sangat dibutuhkan untuk tumbuh lebih kuat. Bukan hanya agar dia bisa menjadi kaisar naga, tetapi juga agar dia bisa bertahan hidup. Saat ini, platform Dao yang misterius dari kota naga kuno ini dapat memungkinkannya untuk kembali dengan cepat ke alam Kunlun. Bagaimana mungkin Xiao Chen tidak bersemangat? Saya harus memikirkan cara untuk menggunakan platform Dao ini. Kalau tidak, siapa yang tahu apakah saya bisa masuk lagi? Petik 2. Xiao Chen selalu lebih suka memegang inisiatif. Dia tidak suka bersikap pasif. Dia secara pasif memasuki kota naga, bisa masuk untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia tidak percaya diri untuk memasuki waktu berikutnya dan tidak menyukai perasaan seperti itu. Oleh karena itu, dia akhirnya mondar-mandir di platform Dao saat dia mencoba memikirkan cara. Saat Xiao Chen merenungkan metodenya, dia mencari di ingatan Kaisar Naga yang dibasahi darah untuk informasi apapun yang terkait dengan kota Azure Dragon kuno, platform Dao ini, dan formasi transportasi lintas alam. Tanpa dia sadari, waktu berlalu. Tanda pisah. Perang di Tanah Bulan Darah antara tentara orang mati, yang dipimpin oleh Desolate Slave Soul Reaper, dan tentara lapis baja emas mencapai saat yang paling intens. Matahari besar perlahan tenggelam ke Laut Emas. Sekarang, itu bukan lagi pertanyaan apakah pasukan lapis baja emas bisa masuk ke kota naga, tetapi apakah itu bisa mundur dengan aman. Jelas, Desolate Slave Soul Reaper tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Itu memimpin tentara kematian untuk mencegah matahari terbenam tenggelam ke laut. Ada ruang berapi-api yang terdiri dari api ekstrim yang dikaitkan dengan matahari terbenam yang besar, ruang yang lebih luas dan lebih luas. Soul Reaper masuk jauh ke dalam ruang itu dan memulai pertarungan lain dengan raksasa lapis baja emas yang menyala-nyala, yang bangkit kembali di bawah terik matahari. Meskipun raksasa emas yang menyala-nyala itu berada di tanah kelahirannya, setelah terbunuh sekali, ia merasa sulit untuk menandingi Soul Reaper. Namun, raksasa emas yang menyala-nyala itu tidak perlu mengalahkan Soul Reaper. Raksasa emas yang menyala-nyala itu hanya perlu bertahan dan menunggu matahari yang terik tenggelam ke laut. Setelah itu, Soul Reaper secara alami akan mundur. Perang besar ini bahkan lebih intens daripada ketika tentara lapis baja emas mencoba masuk ke kota. Tanda pisah. Xiao Chen, yang berada di platform Dao jauh di dalam kota kuno, bisa merasakan seluruh Tanah Bulan Darah bergetar. Namun, dia tidak bisa peduli pada saat ini. Dia masih memikirkan cara mengaktifkan platform Dao ini untuk kembali ke tempat ini lain kali. Jumlah informasi tentang Space Dao dan formasi transportasi trans-alam dalam ingatan Kaisar Naga yang dibasahi darah sangat luas. Sangat merepotkan untuk menyaring informasi yang tidak berguna. Selanjutnya, Xiao Chen secara pribadi tahu sedikit tentang Space Dao, formasi transportasi Trans-Realm, dan platform Dao. Dia merasa agak cemas di tengah kekacauan. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa tinggal di kota kuno ini. Prasasti Alam Semesta Surgawi. Tepat ketika Xiao Chen akan menyerah dalam ketidakberdayaan dan mengalihkan perhatiannya untuk memeriksa patung Azure Dragon, sepotong informasi dari ingatan Kaisar Naga yang dibasahi darah melintas di benaknya seperti inspirasi. Dia dengan cepat meraih inspirasi ini. Prasasti alam semesta surgawi adalah harta terdalam di dunia, yang lahir dari pecahan batu surgawi kosmos. Setelah kelahiran dan kehancuran zaman yang tak terhitung jumlahnya, fragmen prasasti keabadian surgawi sudah hilang, hancur total. Hanya prasasti alam semesta surgawi yang masih ada di dunia. Bahkan dewa sejati akan tergoda oleh mereka, akan mempertaruhkan hidup mereka untuk satu. Ada banyak spekulasi tentang asal-usul prasasti alam semesta surgawi. Namun, mereka sebagian besar sama.
Poin umumnya adalah ketika Primal Chaos pecah, dan dunia lahir, ia melahirkan banyak item ajaib. Salah satunya bisa mengubah ruang dan waktu, dan kemudian pecah karena persaingan untuk itu. Kemampuan item ini untuk mengontrol pembagian waktu dan ruang. Sebagian dari fragmen berisi misteri pamungkas dari Space Dao, dan sebagian dari fragmen berisi misteri pamungkas Time Dao. Divine Universe Steles adalah harta spasial yang ditempa dari fragmen batu Divine Cosmos yang berisi misteri pamungkas Space Dao. Itulah intinya. Bagaimanapun, itu telah melalui terlalu banyak zaman, dan tidak ada yang bisa menunjukkan dengan tepat asal-usul yang sebenarnya. Namun, itu tidak masalah. Xiao Chen tidak peduli tentang ini saat ini. Dia lebih tertarik pada informasi dalam ingatan Kaisar Naga yang dibasahi darah tentang prasasti alam semesta surgawi yang mampu mengendalikan platform Dao. Barang misterius ini dapat meretas formasi transportasi transalam. Xiao Chen sudah lama tahu bahwa prasasti alam semesta surgawi memiliki kegunaan lain. Namun, dia terlalu lemah. Space Dao juga terlalu dalam. Jadi, dia tidak pernah terlalu peduli dengan prasasti alam semesta surgawi, hanya menggunakannya sebagai cincin spasial yang cukup besar. Mengetahui sekarang belum terlambat. Xiao Chen mengungkapkan senyum di wajahnya yang agak lelah, dipenuhi dengan ambisi saat dia melihat platform Dao ini. Kemudian, dia berhenti ragu-ragu. Dia dengan hati-hati mempelajari metode bagaimana menggunakan prasasti alam semesta surgawi. Meskipun dia tidak memahami Space Dao, dia masih bisa menggunakan prasasti alam semesta surgawi untuk mengendalikan misteri luar angkasa. 4 jam kemudian, Xiao Chen mengungkapkan cahaya cemerlang di matanya dan ekspresi hati-hati. Sebelumnya, dia tidak peduli. Sekarang, dia tahu betapa luar biasanya prasasti alam semesta surgawi ini. Jika ini terungkap, beberapa monster tua Dewa Vo bahkan mungkin datang untuk melawannya. Putri Suci Aroma Surgawi pernah berkata bahwa tidak hanya ada 3 tingkat alat jiwa. Selain Inferior Grade, Medial Grade, dan Superior Grade, ada juga Transcendent Grade. Namun, satu-satunya contoh yang diketahui adalah Wings of Time. Meskipun Divine Universe Stele milik Xiao Chen tidak memiliki kekuatan ofensif yang kuat, tidak dapat membunuh musuhnya secara langsung, misterinya setidaknya sebanding dengan alat jiwa kelas superior, sesuatu yang sangat dekat dengan Wings of Time. Dengan pikiran, prasasti alam semesta surgawi muncul di tangannya. Xiao Chen menatap totem Azure Dragon dengan hati-hati, merasa agak cemas dan gugup. Dia tidak merasa percaya diri. Bahkan dengan prasasti alam semesta surgawi di tangan dan memahami beberapa misterinya, dia tidak berani mengatakan dia bisa meretas platform Dao ini. Namun, selama dia berhasil, itu akan sama baiknya dengan mengendalikan platform Dao ini dengan beberapa metode lain. Di masa depan, dia akan bisa datang ke sini menggunakan prasasti alam semesta surgawi kapan saja. Xiao Chen tidak lagi harus bergantung pada kekuatan Soul Reaper atau aturan yang mengatur kota kuno ini. Dia akan datang dan pergi dengan bebas dengan mengandalkan dirinya sendiri. Manfaatnya akan tak terukur. Dengan platform Dao ini, dia bisa mengendalikan semua formasi transportasi di Kekaisaran Naga Surgawi. Dia bahkan bisa memasuki banyak alam rahasia. Arti penting dari kemampuan ini benar-benar tak terhitung. Apa artinya? Itu berarti bahwa untuk pertama kalinya, Xiao Chen akan memiliki sumber daya untuk melawan Kaisar Naga Emas Ungu, yang memerintah Kekaisaran Naga Surgawi. Suara mendesing. Xiao Chen dengan lembut mengendurkan tangannya, dan prasasti alam semesta surgawi perlahan melayang ke udara, melayang di atas platform Dao. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Mengikuti metode dalam ingatan Kaisar Naga yang dibasahi darah, Xiao Chen membentuk segel tangan dengan kedua tangan saat dia menggabungkan energi esensi sejati dan energi jiwanya dan mengirimkan berkas cahaya ke prasasti alam semesta surgawi. Pola kuno di prasasti alam semesta surgawi mengalir seperti darah. Pada saat itu memancarkan cahaya terang. Teks misterius dan tak terduga muncul di prasasti alam semesta surgawi, membentuk bagian dari kitab suci kuno. No, Xiao Chen merasa ini agak melelahkan, tetapi dia tidak berani bersantai. Dengan kecerobohan sesaat, dia bisa mengalami pantulan dari prasasti alam semesta surgawi. Energi spasial akan langsung merobek tubuh fisiknya. Namun, selama ada kesempatan, dia tidak akan menyerah. Selanjutnya, kesempatan ini dapat memungkinkan dia untuk kembali ke alam Kunlun dan memberinya sumber daya untuk melawan Kaisar Naga Emas Ungu. Karena Xiao Chen telah memutuskan, dia akan melanjutkan jalan ini tanpa melihat ke belakang, tanpa ragu-ragu. Ledakan. Ketika semua teks prasasti muncul, prasasti alam semesta surgawi menarik cahaya di sekitarnya. Pada saat berikutnya,
Energi seperti air misterius dimanifestasikan sebagai riak yang memancar dari prasasti alam semesta surgawi ke segala arah. Riak lembut di luar angkasa menyebar saat energi seperti air perlahan menutupi platform Dao. Suara mendesing. Skrip jimat misterius dari cahaya dan bayangan mengalir keluar dari seluruh platform Dao kuno dan masuk ke prasasti alam semesta surgawi. Semuanya berjalan tertib. Xiao Chen mengeksekusi metode rahasia ini dengan sangat lancar, menunjukkan bakat yang mengejutkan. Namun, itu melelahkan, sangat melelahkan. Pengurasan energi jiwa Xiao Chen dan energi esensi sejati tak henti-hentinya. Namun, itu jauh lebih santai daripada saat dia memeriksa Azure Dragon Totem. Seandainya ini adalah platform Dao biasa, dia pasti sudah berhasil. Namun, platform Dao di bawahnya ini misterius, kuno, dan luas tanpa batas. Dia telah meretas hanya sepertiga dari platform Dao ini dan sudah merasa berat. Namun, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Xiao Chen tidak bisa menyerah di sini. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan kedua. Mungkin dia akan ditendang keluar pada saat berikutnya. Dia tidak bisa menyerah pada kesempatan ini. Ketika seseorang merasa lelah dan tertekan, dengan mudah keraguan muncul di hati seseorang, menginspirasi segala macam alasan untuk menyerah. Blok mental seperti itu, setan jantung, sangat normal dan tidak dapat dihindari. Itu sama untuk Xiao Chen. Namun, dia bertahan, mengetahui pentingnya meretas platform Dao ini. Tidak peduli bagaimana iblis hati ini menggoda Xiao Chen untuk menyerah, keinginannya akan segera menghancurkannya. Namun, setiap kali dihancurkan, iblis hati segera muncul kembali, memberikan tekanan yang semakin tegas pada Xiao Chen saat dia semakin lelah. Setiap kali, iblis jantung menjadi lebih kuat, menyerang lebih ganas dan mengamuk. Setan hati itu mendatangkan malapetaka, arogan dan lalim, mengganggu pikiran Xiao Chen dan mengganggu ketenangannya. Bagaimana dia menghadapinya? Dengan tidak pernah ragu, tidak pernah panik, tidak pernah takut. Menginjaknya, hancurkan itu, hancurkan sampai mati. Tidak ada yang bisa menghentikan Xiao Chen meretas platform Dao di bawahnya. Dia merindukan teman-teman lamanya di alam Kunlun. Dia menginginkan sumber daya untuk melawan Kaisar Naga Emas Ungu. Dia mengantisipasi kembali ke Kekaisaran Naga Surgawi, dia tidak lagi ingin diusir dan dipaksa bersembunyi. Tekadnya seperti malaikat maut, itu membalas dengan metode yang lebih kuat dan lebih brutal, tidak pernah membiarkan apapun salah, tidak peduli seberapa kuat iblis hati itu. Tekad melintas di mata Xiao Chen, tampak seperti bintang dan permata. Selain tekad, tidak ada yang lain. Xiao Chen bisa memaafkan kekalahan dari siapapun di dunia. Hanya kehilangan dirinya sendiri yang tak termaafkan. Bab 2088, Mentah 2193, Meretas Platform Dao. Xiao Chen bisa memaafkan kekalahan dari siapapun di dunia. Hanya kehilangan dirinya sendiri yang tak termaafkan. Dia menghancurkan iblis hatinya dan mengalahkan dirinya sendiri, bertahan seperti sebelumnya. Apakah dia bisa meretas platform Dao kuno ini atau tidak tergantung pada kemampuannya. Namun, apakah dia bisa bertahan atau tidak tergantung pada sikapnya. Ini adalah cara Xiao Chen selalu melakukan sesuatu. Jika dia bertahan sampai akhir dan tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan, dia akan merasa damai karena dia telah melakukan yang terbaik. Ini semua lebih jadi sekarang. Di bawah kegigihannya yang teguh, energi misterius yang dipancarkan oleh Divine Universe Stella sudah menutupi setengah dari platform Dao. Namun, dia sudah menghabiskan saat ini, merasa sangat lelah. Platform Dao ini di hadapannya terlalu luas. Banyak naskah jimat kuno di dalamnya tak terhitung jumlahnya seperti bintang-bintang. Xiao Chen terus bertahan, memaksakan potensinya. Dia menggertakkan giginya. Bahkan jika dia adalah kekuatan yang dihabiskan, dia tidak punya niat untuk menyerah. Meskipun Xiao Chen lelah secara fisik dan mental, meskipun iblis hati ini tidak pernah berhenti menggodanya untuk meninggalkan upaya, dia tidak pernah menyerah. Ledakan. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan keinginan jiwanya meledak. Energi jiwa tanpa akhir menyembur keluar dari kehendak jiwanya. Matahari yang terik dan bulan yang cerah muncul di Soul Pool Xiao Chen lagi. Matahari dan bulan bersinar bersama memancarkan cahaya yang cemerlang. Itu menerobos. Kegembiraan memenuhi Xiao Chen. Sebelum tekanan tak terbatas, kehendak jiwa penguasa kesempurnaan agungnya menerobos ke tokoh berdaulat puncak. Kolam jiwanya yang sebelumnya kering langsung jenuh dengan energi jiwa. Laut yang dibentuk Soul Pool-nya jauh lebih besar dari sebelumnya. Sesungguhnya surga tidak menutup semua jalan. Dia menunjukkan senyum tipis. Awalnya, dia berada di ujung talinya. Energi esensi sejatinya terkuras, dan energi jiwanya habis, dia tidak lagi memiliki sarana untuk terus mengemudikan prasasti alam semesta surgawi.
Siapa tahu, kehendak jiwa Xiao Chen menerobos pada saat yang genting. Energi jiwa yang deras mengalir ke prasasti alam semesta surgawi. Fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama muncul di belakangnya. Ledakan. Ketika energi jiwa Xiao Chen mengisi kembali prasasti alam semesta surgawi, itu datang sebagai dorongan yang signifikan. Dengan satu semburan, energi misterius dari prasasti alam semesta surgawi menutupi 2/3 dari platform Dao. Naskah jimat kuno menyala seperti bintang, memasuki prasasti alam semesta surgawi. Puci. Novel garis bawah chapters baru diterbitkan di sini, novelringan.com. Situasinya tampak baik ketika Xiao Chen tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Kulitnya memucat. Energi esensi sejatinya telah mengering. Dengan mendorong dirinya lebih keras sebelumnya, dia akhirnya melukai fondasi tubuh fisiknya. Seteguk darah ini bukan karena cedera internal tetapi hilangnya 100 tahun, bahkan mungkin ratusan tahun umur. Cedera pada fondasi hampir tidak dapat dipulihkan. Jika umurnya rusak, kemajuan menjadi kaisar berdaulat akan lebih sulit. Fokus utama kaisar yang berdaulat adalah menciptakan tubuh yang tidak pernah mati. Jika umur seseorang rusak, membentuk tubuh abadi akan menjadi tantangan yang fatal. Saya tidak bisa diganggu begitu banyak. Jika saya melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan saya bisa meretas platform Dao ini? Petik 2. Xiao Chen sudah membayar harga yang cukup besar, tidak membiarkan dirinya ragu. Dengan menguatkan hatinya, dia memutuskan untuk melanjutkan. Saat itu, Xiao Chen tiba-tiba merasakan kekuatan besar tiba. Kemudian, ruang membeku di saat berikutnya. Energi misterius dari prasasti alam semesta surgawi berhenti menyebar. Naskah jimat di udara berhenti. Rasanya seperti waktu berhenti. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, hanya melihat ke atas. Dia melihat mata patung Azure Dragon terbakar, seolah-olah telah membuka matanya. Kekuatan besar ini datang dari patung Azure Dragon. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen merasa sangat terkejut. Kebingungan membanjiri hatinya. Sepertinya dia akan segera meretas platform Dao ini. Apakah dia akan gagal pada langkah terakhir? Saya tidak pasrah dengan ini. Xiao Chen merasa tidak menyerah. Dia mendorong vital qi dan keinginan jiwanya, bersiap untuk melakukan dorongan terakhir. Suara mendesing. Saat Xiao Chen hendak bergerak, patung Azure Dragon membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas Dragon Essence berwarna biru. Sebelum Xiao Chen bisa mengerti apa yang sedang terjadi, Dragon Essence memasuki tubuhnya dan memperbaiki luka-lukanya pada fondasi umurnya. Terlebih lagi, ketika esensi naga memasuki tubuh Xiao Chen, energi esensi sejati miliknya segera kembali ke kondisi puncaknya. Ini, Xiao Chen merasa sangat bingung. Pada saat berikutnya, tubuh fisiknya pulih, dan waktu mulai bergerak lagi. Namun, ketika dia melihat ke puncak gunung, pada patung Azure Dragon itu, dia menemukan bahwa patung Azure Dragon hanyalah sebuah patung. Penglihatan aneh dari sebelumnya tidak terlihat. Jika bukan karena cedera pada penyembuhan fondasi Xiao Chen, mengembalikannya ke puncaknya, dia mungkin berpikir bahwa dia berhalusinasi. Aku tidak bisa diganggu lagi. Xiao Chen berhenti berpikir dan bekerja untuk menyelesaikan peretasan platform Dao dalam satu semburan terakhir. Kembali ke kondisi puncaknya, dia menemukan bahwa mengemudikan Divine Universe Stele sangat mudah, dengan banyak energi yang tersisa. Setelah 1 jam, energi misterius yang dilepaskan oleh Divine Universe Stele menutupi platform Dao sepenuhnya. Cahaya terang tiba-tiba berkumpul di prasasti alam semesta surgawi, tampak menusuk dan mempesona. Xiao Chen melambaikan tangannya, menyebarkan cahaya pada prasasti alam semesta surgawi. Kemudian, prasasti itu perlahan turun ke tangannya. Dia perlu menggunakan semua vital qi-nya untuk menggenggam prasasti alam semesta surgawi yang berat dengan kuat. Mari kita lihat apakah kamu sama ajaibnya dengan yang dipikirkan Kaisar Naga berlumuran darah. Sosok Xiao Chen melintas saat dia memasuki prasasti alam semesta surgawi dengan beberapa antisipasi. Suara mendesing. Adegan yang muncul di hadapan Xiao Chen mengejutkannya, ada platform Dao di prasasti alam semesta surgawi yang luas tanpa batas. Platform Dao ini tampak persis sama dengan yang di luar. Namun, itu tidak ditempa dari bahan surgawi tetapi diciptakan kembali dengan energi. Namun demikian, struktur internal dan daunnya persis sama. Saat Xiao Chen berdiri di sana, dia merasa sangat terkejut. Bisakah itu digunakan? Xiao Chen mencapai pusat platform Dao, merasa agak skeptis dan tidak pasti. Mari kita coba. Energi esensi sejati dan energi jiwa Xiao Chen menyembur ke platform Dao melalui kakinya. Garis formasi platform Dao berkedip sejenak sebelum berhenti. Xiao Chen menggosok dagunya dan merenung.
Platform Dao ini tidak memiliki totem. Itu seperti benda mati. Saya membutuhkan sumber energi untuk membuatnya hidup. Itu dia. Xiao Chen merentangkan telapak tangannya, dan spirit jade yang dipenuhi dengan kekuatan dunia, bersinar dengan cahaya yang gemerlap, muncul. Giok roh kelas puncak. Itu adalah salah satu harta yang diperoleh Xiao Chen dari perbendaharaan Raja Bajak Laut Darah Merah. Dia tidak menggunakannya selama ini. Hari ini, dia akhirnya bisa memanfaatkannya. Giok roh kelas puncak juga dikenal sebagai kristal sub ilahi. Itu berisi sejumlah besar kekuatan dunia. Bahkan seorang kaisar yang berdaulat akan merasa sangat sulit untuk mendapatkannya. Kakak, Xiao Chen menempatkan Peak Great Spirit Jade di tengah formasi platform Dao. Seluruh platform Dao berkedip dengan cahaya. Kemudian, itu berubah menjadi sangat polos, dicuci dari kecemerlangannya. Hanya cahaya spiritual samar yang berkedip sesekali. Kesuksesan. Xiao Chen menuangkan energi jiwa dan energi esensi sejati ke dalam platform Dao sekali lagi. Adegan di depannya berubah secara dramatis. Lautan berwarna biru muncul. Bintik-bintik cahaya yang mewakili alam rahasia ras naga dan formasi transportasi kekaisaran naga surgawi muncul satu persatu. Gambar totem muncul di ujung lautan, di batas penglihatan Xiao Chen. Saya berhasil. Xiao Chen melepaskan napasnya yang tertahan dan berhenti mengemudikan energi esensi sejatinya. Matanya bersinar dengan kegembiraan. Saya berhasil. The Divine Universe Stele berhasil meretas platform Dao dan menyalinnya. Mulai sekarang, bahkan jika saya tidak berada di kota Azure Dragon kuno ini, saya dapat menggunakan platform Dao ini. Aku bisa memasuki alam rahasia ras naga dan kembali ke kerajaan naga surgawi kapan saja. Saya dapat kembali ke alam Kunlun dan bertemu teman-teman lama saya. Saya mungkin bisa pergi kemana saja di Great Thousand Realms. Selama saya memiliki prasasti alam semesta surgawi, segalanya mungkin. Setelah kegembiraan, Xiao Chen perlahan menjadi tenang. Sukses adalah sukses, tetapi dia masih membutuhkan sumber daya untuk menggerakkan platform Dao di bawahnya. Tidak realistis baginya untuk mengendarai platform Dao ini untuk menggunakan formasi transportasi trans-alam dengan hanya mengandalkan energi esensi dan energi jiwa yang benar. Dari luasnya platform Dao, dibutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk mengaktifkannya sepenuhnya. Saat ini, Xiao Chen sudah mati bangkrut. Dia akan merasa perawatannya sulit. Seharusnya ada sumber daya di kota Azure Dragon kuno. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Karena dia sudah meretas platform Dao, sudah waktunya baginya untuk mencari sumber daya di kota kuno. Suara mendesing. Xiao Chen segera bertindak berdasarkan pikirannya. Dia keluar dari prasasti alam semesta surgawi dan mengembalikannya ke tubuhnya. Kemudian, dia mendarat di platform Dao kota kuno lagi. Tepat ketika dia akan pindah, patung Azure Dragon yang menjulang di atas pegunungan menarik perhatiannya. Kaki Xiao Chen berhenti. Patung Azure Dragon ini terasa sangat aneh. Jika bukan karena nafas Dragon Essence sebelumnya, dia akan gagal meretas platform Dao. Apakah itu membantu saya? Itu takut fondasi saya rusak, mengalami cedera yang tidak dapat diperbaiki. Mungkinkah ada seseorang di sana? Aku harus pergi dan melihatnya. Xiao Chen berpikir sejenak, dan kemudian sosoknya melintas. Dia terbang menuju mulut patung Azure Dragon, yang sepertinya memiliki dunia independen. Bab 2089, Mentah 2194, Harta Karun apa? Patung Azure Dragon memancarkan kekuatan dan tekanan yang kuat. Namun, Xiao Chen merasa ini sangat nyaman. Itu seperti sinar matahari yang hangat selama musim dingin. Ketika bersinar pada satu tanpa sadar santai. Suara mendesing. Xiao Chen melonjak di atas puncak gunung yang tinggi, mengeksekusi Freedom of Light. Patung Azure Dragon memiliki mulut raksasa yang terbuka, yang membuatnya tampak seperti pintu masuk gua. Ketika Xiao Chen berdiri di depan dan melihat ke dalam, rasanya tak terduga. Dia berhenti di udara di depan patung itu, merasa agak aneh. Junior ini adalah Xiao Chen. Bolehkah saya bertanya apakah senior adalah orang yang bergerak lebih awal? Petik 2. Jika ada seseorang, harus ada balasan. Jika tidak ada seorang pun, maka Xiao Chen akan masuk. Masuk, kalau begitu. Suara yang dalam dan bergema keluar dari mulut naga, mengejutkan Xiao Chen. Benar-benar ada seseorang di patung Azure Dragon. Ada seseorang, orang yang cerdas, tidak seperti budak desolate yang membela kota naga. Tidak peduli seberapa dalam kasih sayang mereka terhadap kota naga, mereka hanya mengandalkan keinginan untuk melindungi tempat itu dan terus hidup. Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum memasuki mulut naga dengan sekejap. Di dalamnya gelap gulita. Saat dia hendak menanyakan sesuatu, mulut naga itu dengan cepat menutup. Dalam kegelapan,
Sense spiritual dan energi jiwa Xiao Chen tidak bisa menyelidiki sekelilingnya sama sekali. Namun, dia tidak merasa bingung. Orang di dalam jauh lebih kuat darinya. Orang itu memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya jika orang itu mau. Xiao Chen merasakan ruang di sekitarnya berubah. Segera, sekelilingnya menyala, dia muncul di sebuah istana besar. Naga surgawi kuno diukir di pilar batu di sekitar istana kuno. Ini semua adalah ukiran dari ras naga berdarah murni. Ini adalah istana naga yang bermartabat dengan sejarah bertahun-tahun, bahkan lebih kuno dari kota kuno. Saat Xiao Chen berdiri di sana, garis keturunan Azure Dragon-nya terasa sangat tertekan. Gambar 10.000 naga diukir di dinding paling depan istana. Setiap naga berbeda. Gambar 10.000 naga ini mencakup setiap naga, termasuk naga langit. Xiao Chen bahkan melihat naga hitam mengerikan yang tersembunyi di balik bayang-bayang. 7 naga surgawi berwarna berada di tengah. Ada naga azure, naga emas, naga putih, naga hijau, naga biru, naga merah, dan naga perak. 7 kepala naga berkumpul, mengaum menjadi satu. Saat Xiao Chen berdiri di depan 7 naga surgawi berwarna, itu seperti 7 naga surgawi benar-benar muncul di hadapannya dan meraung. Mengaum. Ini membuat garis keturunan Xiao Chen gelisah. Ada auman naga, dan gambar naga yang tidak jelas muncul di hadapannya, mengaum dengan marah karena kesal. Pijakan Xiao Chen berubah agak tidak stabil seperti angin sepoi-sepoi yang ringan bisa meniupnya. Namun, dia tidak jatuh. Tidak buruk. Jika Anda tidak tahan di depan gambar 10.000 naga ini, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk melihat saya. Suara yang dalam dan bergema terdengar lagi. Gambar naga berwarna biru muncul di dalam istana kuno. Tubuhnya melilit beberapa pilar naga, dan kepala naga muncul di hadapan Xiao Chen. Xiao Chen merasa ini agak aneh. Keberadaan ini bukanlah manusia. Dari kelihatannya, itu adalah roh naga. Kamu adalah orang yang ditemukan kuda naga kecil. Gambar naga bertanya pada Xiao Chen, berbicara sekali lagi. Kuda naga kecil. Xiao Chen merasa terpana untuk sementara waktu. Kemudian, dia mengerti. Roh naga mengacu pada kuda naga tua di istana naga Azure. Ya, saya berasal dari alam Kunlun. Mengikuti instruksi kuda naga tua, saya datang ke 1000 alam besar, jawab Xiao Chen jujur, tidak menyembunyikan apapun. Kamu datang lebih awal. Apa yang kamu lakukan? Datang ke kota naga ini dengan kekuatanmu. Anda bahkan bukan kaisar berdaulat. Untuk berpikir Anda dengan sia-sia mencoba menggunakan prasasti alam semesta surgawi untuk meretas platform Dao. Jika bukan karena takut yayasan Anda terluka, yang akan mencegah Anda maju ke kaisar berdaulat, saya tidak akan peduli dengan Anda. Anda dapat berhasil mendapatkan warisan dan harta dari kota naga Azure kuno ini hanya setelah Anda maju ke alam Vena surgawi. Roh naga masih tampak agak ragu. Ia berkata dengan serius, aku tidak tahu apa yang dilakukan Soul Reaper itu sehingga dia benar-benar membiarkanmu masuk. Saat roh naga berbicara, tubuhnya bergoyang. Namun, matanya tetap tertuju pada Xiao Chen selama ini. Menarik. Tiba-tiba, roh naga sepertinya menemukan sesuatu dan mulai tertawa. Xiao Chen tetap diam, tidak tahu harus berkata apa. Namun, pihak lain tidak memberinya kesempatan untuk menyela. Garis keturunan Azure Dragon aneh. Ini luar biasa. Orang yang luar biasa dan berbakat akhirnya berkultivasi ganda baik Dao benar dan Dao iblis. Namun, ini masuk akal juga. Jika Anda tidak mengolah teknik kultivasi Dao iblis, saya akan meragukan kualifikasi Anda untuk mengambil tanggung jawab ini. Roh naga sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tidak menunjukkan niat untuk berkomunikasi dengan Xiao Chen. Kemudian, ia berkata dengan malas, pelajari gambar 10.000 naga dan kemudian pergi. Ketika Anda mencapai alam Vena surgawi dan lulus ujian, saya akan mengakui Anda sebagai tuan dan menyerahkan warisan ras naga Azure. Merasa agak canggung, Xiao Chen menyelidiki, senior, lihat, aku sudah di sini. Anda setidaknya bisa memberi saya beberapa sumber daya, kan? Roh naga tersenyum dan berkata, menarik. Anda benar-benar tidak tahu untuk menjadi puas. Setelah menghirup Dragon Essence-ku, 50% dari garis keturunanmu telah berubah. Ini bukan hanya memulihkan cedera Anda, ada juga gambar 10.000 naga ini. Bahkan kaisar yang berdaulat jarang mendapat kesempatan untuk mempelajari gambar 10.000 naga ini. 50% dari garis keturunan saya telah berubah. Xiao Chen merasa terkejut. Dia dengan cepat memeriksa dan menemukan bahwa itu benar. Pembawa garis keturunan Great Desolate Aeon sangat jarang berhasil mengubah 30% dari garis keturunan mereka. Mengubah 50% bahkan lebih jarang. Setelah mengubah 50% dari garis keturunan, Dragon Might akan menunjukkan perbedaan yang mencolok.
Aura Azure Dragon dalam energi inti sejati Xiao Chen juga akan menunjukkan perubahan kualitatif. Terima kasih banyak, senior. Xiao Chen dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Roh naga berkata dengan acuh tak acuh, pergi pelajari gambar 10.000 naga. Seberapa banyak Anda dapat memahami tergantung pada diri Anda sendiri. Petik 2. Xiao Chen tidak berani berlama-lama. Gambar 10.000 naga memberinya perasaan yang tak terduga. Dia hanya belum memiliki kesempatan untuk memeriksanya. Roh naga menghilang diam-diam dari istana kuno, hanya menyisakan Xiao Chen untuk mempelajari gambar 10.000 naga dengan serius. Setiap naga dalam gambar 10.000 naga berbeda. Setiap naga memiliki kelebihannya masing-masing. Memahami sepenuhnya seseorang mungkin membutuhkan waktu 100 tahun. Namun, Xiao Chen tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama. Dia pertama kali memusatkan perhatiannya pada naga langit, naga azure, dan naga emas. Dua yang pertama berkaitan dengan dirinya sendiri, dan yang terakhir melibatkan lawannya. Xiao Chen dengan hati-hati merenungkan misteri di belakang mereka. Segera, dia merasa telah mendapatkan banyak. Kemudian dia perlahan mengalihkan pandangannya ke kelompok naga. Dia mengalami aura dan udara dari 10.000 naga bersama-sama. Gambar yang aneh. Setiap naga berbeda, tetapi ketika mereka muncul dalam gambar bersama, aura mereka menyatu dan membentuk satu kesatuan yang sempurna. Jika saya dapat mensimulasikan gambar 10.000 naga ini dan mendapatkan hanya 10% dari misterinya, bahkan kaisar yang berdaulat harus menghindari ketajaman saya. Petik 2. Semakin Xiao Chen mempelajari gambar 10.000 naga, semakin luar biasa dia menemukannya. Dia membenamkan dirinya di dalamnya, benar-benar asyik. Ketika dia terkejut dengan inderanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa gambar 10.000 naga yang serupa telah muncul di benaknya. Namun, gambar 10.000 naga ini buram, seolah-olah tersembunyi dalam kabut. Seni 10.000 naga. Informasi teknik kultivasi muncul di benak Xiao Chen pada saat yang bersamaan. Teks kuno ini sepertinya tertanam dalam di benaknya. Dia memikirkannya sebentar. Kemudian, mantra teknik kultivasi ini mengalir di benaknya seperti sungai. Ketika dia selesai membacanya, dia merasa agak ngeri. Seni 10.000 naga ini memiliki tingkat yang bahkan lebih tinggi daripada mantra surgawi guntur ungu dan seni menelan surga awan iblis. Xiao Chen telah memperoleh teknik kultivasi tambahan dan menanamkan gambar 10.000 naga di benaknya. Dia merasakan kegembiraan yang luar biasa dalam hal ini. Memang, roh naga tidak membohonginya. Bahkan tanpa menerima sumber daya apapun, hanya dengan melihat gambar 10.000 naga ini dan memperoleh seni 10.000 naga saja sudah merupakan keuntungan yang signifikan. Roh naga itu kembali diam-diam, kepala naganya tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Chen. Kemudian, ia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak berbohong padamu, kan?" Xiao Chen tersenyum dan menjawab, "Terima kasih banyak, senior. Seberapa kuat seni 10.000 naga ini? Saya merasa bahwa tidak ada teknik kultivasi di zaman bela diri yang dapat dibandingkan dengannya." Petik 2. Roh naga menjelaskan dengan bangga, seni 10.000 naga lahir selama Eon Desolate hebat. Saat zaman naik dan turun, itu diteruskan tanpa henti. Pembangkit tenaga Dragon Rache selalu muncul dan terus meningkatkannya. Secara alami, itu tidak akan lemah. Namun, Anda mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di zaman bela diri yang dapat menandinginya, itu hanya karena Ken Anda terlalu rendah dan Anda terlalu lemah. Apakah begitu? Xiao Chen merasa seperti menerima pukulan, tidak berani mempercayainya. Itu wajar. Masih ada beberapa teknik budidaya yang bisa menandinginya. Namun, praktis tidak ada yang bisa melampauinya, kata roh naga dengan sombong dan percaya diri. Baiklah, Anda bisa pergi sekarang. Kembalilah ketika kamu adalah kaisar yang berdaulat. Setelah itu, roh naga mengusir Xiao Chen. Xiao Chen merasa agak enggan untuk pergi dan juga agak tidak puas. Butuh banyak usaha baginya untuk sampai ke sini, dia tidak bisa membiarkan kesempatannya berakhir di sini. Dia dengan cepat berkata, "Satu pertanyaan terakhir. Bisakah senior memberi saya beberapa petunjuk untuk martial dao saya?" Sungguh merepotkan, gumam roh naga tapi tetap melakukan apa yang diminta. Mata spiritualnya memindai Xiao Chen. Xiao Chen segera merasa seperti pihak lain menemukan semua rahasianya. Tidak buruk. Anda melebihi harapan saya. Saya dapat melihat bahwa Anda memahami arti sebenarnya di balik banyak teknik bela diri Anda. Anda tidak membabi buta mengikuti jejak pendahulu Anda, tetapi berjalan di jalan Anda sendiri. Ikuti saja kata hatimu. Namun, saya tidak mengerti ini. Karena Anda memahami keadaan siklus, mengapa Anda tidak melanjutkan jalan itu? Itu adalah pemborosan yang sembrono dari hal yang hebat.
Anda harus tahu bahwa keadaan siklus sangat langka di dunia. Itu bisa mengarah pada grid Dao yang pamungkas. Petik 2. Mata roh naga itu seperti lentera. Segala sesuatu yang dipelajari Xiao Chen terlihat oleh matanya, tidak dapat disembunyikan. Saat menyebutkan keadaan siklus, Xiao Chen merasa agak tidak berdaya. Dia menjelaskan, saya tidak bisa mengeluarkan keadaan siklus saya di 1000 alam besar. Saya tidak punya cara untuk terus mengolahnya. Petik 2. Apakah begitu? Mengapa saya merasa bahwa Anda memiliki harta yang dapat membantu Anda mengembangkan keadaan siklus? Ini adalah keadaan yang dapat membawa Anda ke Dao Agung yang paling utama. Kecuali Anda mencapai alam Dewa Vo, mengolah dan memahaminya sendiri tidak mungkin. Anda hanya dapat menggunakan harta untuk membantu Anda memahaminya. Namun, Anda kebetulan memiliki harta karun seperti itu. Petik 2. Xiao Chen menganggap ini aneh. Dia bertanya, saya memiliki harta seperti itu pada saya. Kenapa aku tidak tahu? Ini benar-benar aneh. Xiao Chen tidak tahu bahwa dia memiliki harta karun seperti itu, tetapi roh naga merasakannya. Perlahan pikirkan sendiri. Kamu benar-benar bodoh. Suara mendesing. Roh naga tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk terus mengajukan pertanyaan, dengan cepat mengirimnya keluar. Sosok Xiao Chen melintas. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia berdiri di platform Dao sekali lagi. Dia melihat ke atas, tapi patung Azure Dragon sudah pergi entah kemana. Apa itu? Xiao Chen masih tidak bisa mengetahuinya. Harta apa yang bisa membantunya menjalankan keadaan siklus di alam 1000 besar ini? Bab 2090, mentah 2195, meninggalkan. Saya memiliki harta yang dapat membantu saya mengolah keadaan siklus di alam 1000 besar. Ini jelas bukan tahta siklus. Saya sudah mengubah cycle trone sekali, tetapi nilainya terlalu rendah, bahkan Dao Tool pun tidak. Bukan karena Xiao Chen tidak menggunakannya. Namun, selain bepergian, itu tidak berguna untuk apapun. Apa itu? Xiao Chen merasa agak tertekan. Dia tidak bisa memikirkan item itu dengan segera, jadi dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan masalah itu. Dia bisa merasakan tanda bulan darah di dahinya perlahan memudar. Dia mungkin tidak akan bisa tinggal di kota naga ini lebih lama lagi. Matahari yang terik di kejauhan perlahan terbenam ke laut keemasan, hanya menunjukkan sedikit cahaya yang tersisa. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi ketika budak desolate dan tentara orang mati kembali ke kota? Bahkan jika Xiao Chen bisa tetap tinggal, lebih baik pergi dulu. Bagaimanapun, dia memiliki prasasti alam semesta surgawi. Dia bisa kembali ke tanah bulan darah kapan saja dia mau, asalkan dia memiliki sumber daya yang cukup. Ketika memikirkan sumber daya, Xiao Chen sakit kepala. Dia telah mengalami transformasi lengkap di tanah bulan darah ini. Kekuatan Xiao Chen telah mengalami peningkatan kualitatif, dengan tubuh surgawinya telah terbangun sekali. Dia telah memahami bela diri dan jiwa sebagai satu, dengan sempurna menggabungkan dan menghubungkan ketiga dao besarnya, dan mencapai tubuh naga langit. Dia telah benar-benar menguasai menghancurkan yang duniawi, menyelesaikan yang duniawi, dan memasuki neraka, 3 jurus pertama dari teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya. Dia juga memperoleh seni 10.000 naga dan mendapatkan salinan gambar 10.000 naga di benaknya. Pengalaman tempur dari melawan telur hitam dan putih sangat berharga. Xiao Chen memperoleh banyak manfaat, termasuk peningkatan kekuatan yang luar biasa. Namun, dia tidak memperoleh satu pun sumber daya praktis. Tidak ada pil surgawi purba, giok roh kelas superior, harta alam, atau pil obat. Memikirkannya memang menyebalkan. Naga surgawi itu tidak perlu terlalu ekstrim. Naga langit itu bisa saja dengan santai meninggalkan sampah untuk Xiao Chen di perbendaharaan istana. Setidaknya Xiao Chen tidak akan semiskin ini. Tanpa sumber daya, Xiao Chen tidak bisa melakukan banyak hal. Dia tidak bisa mengolah Purple Thunder Divine Incantation atau Demonic Cloud Heaven Swallowing Art. Akan sulit baginya untuk membuat terobosan dalam kultivasi. Dia tidak bisa mengaktifkan Dao platform di Divine Universe Stele-nya. Kota kuno ini sangat besar. Seharusnya cukup jika saya mencari dengan santai. Petik 2. Xiao Chen tidak bisa mendapatkan warisan Azure Dragon. Namun, kota kuno ini sudah sama dengan perbendaharaan yang luas. Ada banyak halaman utuh, toko, aula penilai, aula lelang, aula alkimia, dan beberapa tempat tinggal klan besar di kota kuno. Ini pasti akan memiliki beberapa harta. Suara mendesing. Xiao Chen melompat dari platform Dao dan berubah menjadi sambaran petir yang merobek kota kuno. Setelah memilih targetnya, dia mulai mencari. Pembatasan. Xiao Chen baru saja tiba di depan halaman, dan dia sudah merasa terperangah. Ada pembatasan di atasnya.
Lebih banyak batasan. Dia mencapai aula lelang besar setelah banyak kesulitan. Ketika dia mencari-cari, dia menemukan batasan lagi. Setelah 1 jam, Xiao Chen akhirnya menyerah pada keputusasaan. Pembatasan memenuhi kota kuno. Sepertinya dia tidak akan mendapatkan manfaat lain di kota kuno ini tanpa lulus ujian roh naga. Lupakan, saya memiliki salinan gambar 10.000 naga dan memperoleh seni 10.000 naga. Panen ini sudah cukup. Ledakan. Ketika tanda di dahi Xiao Chen menghilang, dia segera merasakan kekuatan tolak di kota. Dia merasa terbang, bahkan berjalan, sangat sulit. Kekuatannya menjadi terbatas. Dibiarkan tanpa pilihan, dia hanya bisa meninggalkan kota. Ketika Xiao Chen keluar dari gerbang kota, dia melihat bahwa matahari yang terik telah tenggelam sepenuhnya ke laut emas di tepi tanah bulan darah. Soul Reaper telah gagal untuk menghancurkan sosok emas yang menyala-nyala itu. Sosok emas yang menyala-nyala berhasil melarikan diri, meskipun pasukan lapis baja emas hampir musnah. Sekilas melihat ke sekeliling menemukan bekas luka yang menutupi tanah di dunia kecil ini. Banyak rumpun tanah melayang di udara, hancur dan hanyut. Adegan mengerikan yang tersisa ada di mana-mana. Tempat itu tampak suram dan sunyi. Bukan lagi dunia yang dikenal Xiao Chen. Bahkan bulan darah di langit telah meredup secara signifikan. Xiao Chen secara pribadi telah melihat tabrakan matahari yang terik dan bulan darah. Seluruh dunia kecil hampir hancur. Potongan-potongan pecahan matahari yang terik dan bulan darah berserakan di tempat itu, masing-masing bagian mengandung kekuatan penghancur yang besar. Dunia sebelum Xiao Chen berakhir begitu hancur terutama karena matahari yang terik dan bulan darah saling bertabrakan. Gemuruh. Kembali dalam kemenangan, Desolate Slave Soul Reaper memimpin budak Desolate lainnya dan pasukan orang mati kembali ke kota Azure Dragon kuno. Xiao Chen mundur, untuk saat ini, kembali ke istana. Dia samar-samar merasakan Desolate Slave Soul Reaper meliriknya sebelum memasuki kota. Telur-telur, beritahu kami, apa yang kamu lihat di kota? Melihat Xiao Chen kembali, telur hitam dan putih merasa sangat bersemangat dan bergegas. Xiao Chen menyembunyikan masalah seni 10.000 naga tetapi menjelaskan yang lainnya. Dia tidak perlu bersembunyi terlalu banyak dari kedua boneka ini. White Egg tertawa terbahak-bahak setelah dia mendengar semuanya. Tidak heran kamu memiliki ekspresi yang begitu pahit. Ternyata Anda gagal mendapatkan apapun. Petik 2. Haha, aku bilang, kamu masih terlalu lemah. Masuk terlalu awal bukanlah hal yang baik. Jika tuan kita masuk, melanggar semua batasan itu akan mudah. Mendengar tentang kegagalan Xiao Chen untuk mendapatkan apapun, telur hitam dan putih menikmati Schadenfreude, dengan kejam mencemooh dan mempermalukannya. Seandainya kamu tahu, kamu mungkin juga tetap di sini dan mengumpulkan potongan-potongan bulan darah dan matahari yang terik, gumam White Egg sambil menyeringai. Potongan-potongan yang hancur. Apakah potongan-potongan yang hancur ini berharga? Xiao Chen merasa agak bingung. Dia telah melihat matahari yang terik dan bulan darah saling bertabrakan. Memang, tabrakan itu menghasilkan banyak puing. Black Egg memandang Xiao Chen dengan jijik saat berseru, betapa bodohnya. Bukankah kamu mengeluarkan diagram api saat kita bertarung? Saya dapat mengatakan bahwa diagram api dibentuk oleh dua jenis api, Yin dan Yang. Itu sangat dalam, dan nilai apinya cukup tinggi, keduanya api primal Chaos Grade. Sayangnya, mereka hanya di peringkat 4. Jika apimu bisa berevolusi menjadi item, itu akan luar biasa. Mata Xiao Chen berbinar. Apakah kalian berdua memberitahuku bahwa pecahan matahari yang terik dan bulan darah dapat meningkatkan peringkat apiku? Tentu saja, itu wajar, bukan? Baik itu bulan darah di langit atau matahari keemasan yang menyala-nyala, mereka dibentuk dengan menggunakan teknik rahasia dan mengumpulkan esensi matahari dan bulan dari dunia nyata setidaknya selama 1000 tahun. Orang-orang yang memurnikannya pasti adalah Dewa Vo Puncak. Tuan kita pernah berkata bahwa orang yang membuatnya pasti memasuki matahari dan bulan untuk mendapatkan intinya. Setelah White Egg selesai berbicara, ia memandang Xiao Chen dan bertanya dengan acuh tak acuh, jadi, katakan padaku, apakah potongan-potongan yang hancur ini berharga? Wajah Xiao Chen bersinar kegirangan saat dia melihat sekeliling. Puing-puing yang mengotori medan perang dari bulan darah dan terik matahari ternyata sangat berharga. Xiao Chen dengan cepat berterima kasih dan segera pergi untuk mengumpulkan potongan-potongan yang hancur. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Black Egg bergumam, pertempuran ini benar-benar intens. Baik itu bulan darah atau matahari yang terik, inti mereka rusak dan akan membutuhkan setidaknya 500 tahun untuk pulih. Petik 2. Sangat disayangkan bagi Bici Egg. Itu hampir berhasil menghancurkan Foolish Egg, tetapi gagal sedikit dan membiarkan Foolish Egg berlari.
Haha, adalah baik bahwa itu berlari. Jika tidak, pertunjukan besar yang terjadi setiap beberapa abad ini akan berakhir. Kami berdua tidak akan memiliki sesuatu yang menarik untuk ditonton. Petik 2. Telur hitam putih mengobrol dengan gembira, tidak mempedulikan kepergian Xiao Chen. 3 hari berlalu. Xiao Chen mengumpulkan semua puing-puing matahari yang terik dan bulan darah di dunia kecil ini, mengumpulkan lebih dari 100.000 keping. Itu seperti yang dikatakan telur hitam dan putih, potongan-potongan yang hancur ini adalah kota yang berharga. Mereka membiarkan api surgawi salju surgawi dan api sejati asal semesta mencapai peringkat 5. Api sejati asal semesta adalah api surgawi, api tingkat kekacauan primal yang hanya bisa diperoleh oleh murid klan kerajaan dari dinasti Tianwu. Api primal Chaos Grade memiliki total 9 peringkat. Setelah api surgawi salju surgawi Xiao Chen dan api sejati asal semesta mencapai peringkat 5, tidak ada yang akan mengatakan bahwa peringkat mereka terlalu rendah. Dengan pikiran, Xiao Chen membuka kedua telapak tangannya, dan aliran api membubung dari masing-masing telapak tangannya. Api mengembun terus-menerus. Setelah mereka mencapai batas mereka, mereka menjadi seperti bulan purnama dan matahari di tangannya. Menyerap potongan-potongan yang hancur tidak hanya membantu kedua api mencapai peringkat 5, lebih dalam, itu juga memungkinkan mereka untuk menyerap misteri yang terkandung dalam bulan darah dan matahari yang terik. Ketika Xiao Chen sepenuhnya mengeluarkan api surgawi salju surgawi dan api sejati asal semesta, mereka sudah menunjukkan bentuk samar dari matahari yang terik dan bulan darah. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi Xiao Chen. Jika Xiao Chen bisa menaikkan kedua api ke peringkat 9 di masa depan, dia mungkin bisa mengendalikan matahari dan bulan secara bersamaan. Dia akan melampaui Kaisar Naga Xiao Yun dan orang misterius yang menentang Kaisar Naga Xiao Yun. Pikiran ini sekilas. Xiao Chen tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Kedua orang itu telah menyempurnakan bulan darah dan matahari yang terik menggunakan teknik rahasia. Xiao Chen tidak memiliki teknik rahasia seperti itu. Kecuali dia secara langsung menelan bulan darah dan matahari yang terik yang keduanya disempurnakan, dia tidak akan bisa melampaui mereka. Diagram api Taiji Yin Yang. Xiao Chen menyodorkan kedua telapak tangannya. Menggunakan Taiji daunnya, dia mendorong api sejati asal semesta dan api surgawi salju surgawi ke depan pada saat yang bersamaan. Kedua nyala api, satu putih pucat dan satu kemasan, adalah ekstrim dari Yin dan Yang. Kemudian, kedua api itu saling mengejar di depannya. Segera, diagram Taiji terwujud. Setelah itu, 4 divisi dan 8 trigram muncul di sekitar diagram Taiji. Ledakan. Pada saat itu, cahaya keemasan menyebar. Diagram api Taiji Yin Yang melonjak ke langit, menyebar tanpa batas. Segera, diagram api Taiji Yin Yang ini membentang di langit, menutupi setengah langit dari dunia kecil ini. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Kemudian, segel naga azure yang mewakili kehendak jiwa di kolam jiwanya berkedip-kedip dengan cahaya. Fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama muncul, dan Xiao Chen menggabungkan fenomena misterius jiwa ini dengan diagram api di langit. Energi jiwa yang melonjak terus-menerus mengalir ke diagram api Taiji Yin Yang. Suara mendesing. 4 jam kemudian, diagram api Taiji Yin Yang di langit berubah menjadi sangat besar. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan diagram api Taiji Yin Yang digulung menjadi lukisan polos dan sederhana di tangannya. Menarik. Saya seharusnya berpikir untuk memasukkan energi jiwa saya ke dalam diagram api Taiji Yin Yang sebelumnya, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Adegan di depannya memberinya kejutan yang menyenangkan. Meskipun Xiao Chen mengatakan ini, energi jiwanya tidak memanifestasikan fenomena misterius sebelumnya. Api surgawi salju surgawi dan api sejati alam semestanya juga belum mencapai peringkat 5, tidak dapat bermanifestasi seperti ini. Oleh karena itu, dia mungkin tidak dapat menghasilkan adegan di hadapannya. Dia dengan lembut membuka gulungan lukisan di tangannya. Kemudian, diagram api Taiji Yin Yang yang sederhana namun indah muncul di hadapannya. Langit berbintang yang dalam berfungsi sebagai latar belakang diagram api. Namun, tidak ada cahaya bintang yang berkedip-kedip. Starry Heavens yang gelap gulita hanya memiliki bulan darah yang samar. Dengan pikiran, lukisan itu beriak seperti air, memasuki tubuh fisik Xiao Chen. Dengan ini, diagram api Taiji Yin Yang mengalami perubahan kualitatif. Xiao Chen merasa yakin untuk memblokir bahkan serangan kaisar yang berdaulat dengan diagram api Taiji Yin Yang. Waktunya pergi. Jika bukan karena serangan tentara lapis baja emas, Xiao Chen akan pergi lebih awal, dia sudah menunda terlalu lama. Kali ini, Xiao Chen harus pergi. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal sederhana pada telur hitam dan putih, tubuh fisiknya berubah menjadi kristal es yang mengalir dan melayang ke udara. Bulan darah tampak redup,
memberikan kekuatan dan tekanan yang jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Setelah Xiao Chen mengeluarkan tubuh naga langit dan berubah menjadi es, dia berhasil memasuki bulan darah. Di sana, dia mengungkapkan wujud aslinya. Dia tidak terburu-buru untuk pergi menggunakan metode naga langit. Dia mengeluarkan prasasti alam semesta surgawi. Setelah membentuk segel tangan dengan tangan kanannya, tulisan suci muncul di prasasti. Setelah semua tulisan suci muncul, energi misterius terpancar dari prasasti alam semesta surgawi lagi. Saat energi ini menyebar, skrip jimat merah terbang dari sekitarnya dan memasuki prasasti. Ketika Xiao Chen merasakan bahwa bulan darah telah disalin di atas platform Dao di prasasti alam semesta surgawi, dia berhenti. Dia dengan hati-hati menyingkirkan prasasti alam semesta surgawi dan mulai melihat sekeliling, mencari jalan keluar di dunia merah yang keruh dan kacau ini. 1 jam kemudian, Xiao Chen melakukan kontak dengan terowongan spasial tersembunyi di bulan darah dengan mengikuti metode naga langit. Tubuhnya segera dan tak terkendali melonjak ke atas, bergerak sangat cepat, lebih dari 100 kali lebih cepat daripada dengan teknik gerakannya. Dunia di sekitar Xiao Chen berputar, dan ruang menjadi kabur. Dia tidak bisa mendapatkan bantalannya sama sekali. Ketika Xiao Chen terkejut dengan akal sehatnya, dia merasakan tubuhnya jatuh ke tanah. Ketika dia melihat sekeliling, langit malam tampak kabur dan menyeramkan, mengeluarkan kidingin yang menekan. Ini agak mengejutkan Xiao Chen, perasaan yang akrab namun aneh, ini adalah malam desolatesi. Ketika dia melihat ke atas, ada bulan darah di atasnya, yang secara signifikan lebih besar dari bulan darah di dunia kecil. Bulan darah di langit tampak cukup dekat untuk disentuh jika dia hanya mengulurkan tangannya. Xiao Chen merasakan kesalahan persepsi yang sangat realistis bahwa dia telah jatuh dari bulan darah.